Indonesia negara hukum, korupsi nomor 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Teguh Fernando, saya dari Fakultas Hukum semester 3. Pada kesempatan kali ini, di video ini saya akan menjelaskan mengenai bisnis plan untuk memenuhi ujian akhir semester kewirausahaan. Bisnis plan kali ini adalah mengenai gula merah rebok. Gula merah rebok ini adalah gula aren yang dibuat dengan bentuk serbuk. Produk ini merupakan produk turunan tanaman aren sebelum diolah menjadi gula aren. Bahan baku yang berasal dari tanaman aren dinamakan nira. Baik kawan-kawan, bisnis saya kali ini bernamakan gula merah rebok. Gula merah rebok atau yang biasa kenal dengan gula aren merupakan produk turunan tanaman aren. Latar belakang saya memilih bisnis ini karena kebetulan di kampung saya potensi untuk menghasilkan produksi gula aren sangatlah besar. Namun hasil ini tidak diperjualbelikan di luar, melainkan hanya diperjualbelikan sekitar kampung saya. Jadi usaha ini saya bangun agar supaya gula aren yang ada di kampung saya bisa saya realisasikan, bisa saya jual untuk dikenal di sekitaran di kota, khususnya di Manggarai. Baik kawan-kawan, saya akan menjelaskan visi dan misi serta tujuan usaha mengapa saya memilih bisnis ini. Yang pertama, visi untuk melestarikan gula merah rebok agar semakin dicintai seluruh masyarakat Indonesia dan memperkenalkan bahwa Manggarai adalah salah satu daerah dengan produksi besar gula merah. Yang kedua, misi. Yang pertama, selalu melakukan inovasi secara berkelanjutan terhadap gula merah rebok. Yang kedua, selalu memberikan kepuasan konsumen terhadap kualitas dan cita rasa gula merah rebok khas Manggarai. Yang ketiga, melayani sepenuh hati setiap keinginan dan kebutuhan pelanggan. Yang ketiga, tujuan usaha. Tujuan dibuatnya program usaha ini adalah yang pertama, merintis usaha baru yang inovatif melalui usaha pembuatan gula aren. Yang kedua, dapat menunjukkan bahwa bisnis ini sangatlah berpeluang bagus untuk dijalankan mengingat besarnya potensi keuntungannya. Dan yang ketiga, memperoleh keuntungan dari hasil penjualan produk dan dapat membuka lapangan pekerjaan. Baik kawan-kawan, selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa bagian yang terdapat dalam segmentasi pasar. Yang pertama, segmentasi pasar. Berdasarkan demografis, gula merah rebok atau gula merah serbuk memiliki pasar ke semua kalangan dari berbagai usia dan gender. Berdasarkan geografis, yaitu masyarakat di daerah Manggarai dan sekitarnya di NTT. Adapun target pasar, target dari produk gula aren serbuk adalah semua umur dan tidak terbatas oleh gender. Dilihat dari manfaat gula aren yang banyak digunakan sebagai bahan tambahan untuk membuat kue, kolak, kecap yang pada umumnya dikonsumsi oleh masyarakat menengah dan bawah, serta toko-toko kue ataupun toko kecil yang membutuhkan gula merah rebok. Yang ketiga, positioning. Gula merah rebok adalah produk yang berkualitas tinggi, alami dan bersih, serta aman dan mudah dikonsumsi untuk semua usia dan gender. Dengan bahan baku yang berasal dari nira, yang merupakan cairan manis dari tanaman aren, yang membuat gula aren memposisikan diri di pasaran sebagai produk sehat dan bercita rasa tinggi, yang menginspirasi konsumen untuk lebih sehat, yang dapat menjadi pilihan bagi konsumen sebagai bahan penyedap rasa pada olahan makanan dan minuman. Yang berikut perkiraan permintaan dan penawaran. Untuk perkiraan permintaan terhadap produk ini, saya belum bisa memastikan sebab ini masihlah rancangan atau bisnis plan yang ingin saya realisasikan nantinya. Jadi saya belum bisa memastikan seberapa peluang permintaan terhadap produk ini. Yang berikut perkiraan penawaran terhadap produk. Harga yang akan ditawarkan untuk variasi berat kemasan produk tentunya bervariasi, mulai dari kemasan 1 kg yang dijual sebesar 30.000, kemasan setengah kilogram yang dijual sebesar 15.000, dan kemasan 1/4 kg yang dijual sebesar 7.000. Baik kawan-kawan, dalam bisnis plan ini tentu kita harus memperhatikan mengenai strategi pemasaran terhadap pesaing. Untuk strategi pemasaran terhadap pesaing ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, produk. Produk yang saya siapkan adalah gula merah rebok. Adalah sebuah produk yang berkualitas tinggi, alami dan bersih, serta aman dan mudah dikonsumsi untuk semua usia dan gender. Dengan bahan baku yang berasal dari nira yang merupakan cairan manis dari tanaman aren yang membuat gula aren memposisikan diri di pasaran sebagai produk sehat dan bercita rasa tinggi yang dapat menjadi pilihan bagi konsumen sebagai bahan penyedap rasa atau pada olahan makan dan minuman. Yang berikut, place atau tempat. Tempat produksi ini dilaksanakan atau dibuat di rumah pribadi saya yang beralamat di Desa Tueng, Kecamatan Kuwus, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Adapun lokasi penjualan gula merah rebok akan berjualan di rumah pribadi atau dengan konsep stay shop. Yang berikut, price atau harga. Harga yang akan ditawarkan untuk variasi berat kemasan produk tentunya bervariasi. Seperti yang sudah saya jelaskan,
ada yang 1 kg itu sebesar 30.000, setengah kilogram 15.000, serta yang ukuran 1/4 kg sebesar 7.000. Yang berikutnya yang tidak kalah penting yaitu mengenai cara kita mempromosikan barang ini. Strategi pemasaran yang saya lakukan adalah dengan 5 cara. Yang pertama perikanan, yang kedua hubungan masyarakat, yang ketiga penjualan personal, yang keempat promosi penjualan, dan yang kelima penyaluran yang akan teman-teman bisa lihat di samping video ini. Baik teman-teman, yang berikutnya saya akan menjelaskan mengenai analisis strategi. Ada 4 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, strength atau kekuatan. Kekuatan yang saya tawarkan di dalam produksi ini yang pertama kualitas. Gula merah rebok adalah produk yang berkualitas tinggi, alami dan bersih, serta aman dan mudah dikonsumsi untuk semua usia dan gender. Yang ukuran, gula merah rebok memiliki ukuran kemasan 1 kg, setengah kg dan kilogram. Desain kemasan, gula merah rebok kami buat dalam 2 bentuk, yaitu dalam toples maupun dalam kemasan plastik yang dibuat seunik mungkin agar mampu membuat minat para pembeli. Yang kedua, weakness atau kelemahan. Proses produksi gula merah rebok ini tidak dapat dibuat setiap bulan karena tergantung produksi air nira dari pohon aren yang ada tergantung musim. Yang ketiga, opportunities atau peluang. Terdapat kecenderungan selera masyarakat yang semakin menyukai gula merah rebok serta menambah permintaan dari toko-toko kue yang membutuhkan gula aren. Dan yang terakhir, mengenai threats atau ancaman. Ancaman kami adalah adanya pesaing yang menjual gula merah di kelas lain. Cara kami mengatasinya yaitu dengan membuat bentuk yang lebih unik serta diskon harga terhadap pelanggan tetap. Yang berikut perizinan. Untuk perizinan usaha, gula merah rebok hanya memerlukan SIUP sebelum melakukan produksi. Gula merah rebok juga akan mengurus perizinan kepada ketua RT setempat beserta warga yang tinggal di sekitar lokasi usaha. Yang berikut kegiatan praoperasional dan jadwal pelaksanaan. Kegiatan operasional merupakan kegiatan yang harus kita rancang sebelum memulai suatu usaha. Ada beberapa hal yang harus dipersiapkan sebelumnya, yaitu kegiatan praoperasional yang dilakukan oleh usaha gula merah rebok adalah melakukan riset pasar secara langsung, melihat dan menganalisis target yang ingin dibidiknya, melihat target yang belum terlayani oleh pesaing, melakukan beberapa survei, menyusun perencanaan produk, rencana penjualan, tenaga kerja, dan melihat seberapa besar modal yang harus dikeluarkan untuk membuat usaha. Kawan-kawan, yang terakhir mengenai aspek keuangan, sumber pendanaan. Modal merupakan dana yang sangat dibutuhkan untuk membiayai operasi bisnis. Dalam memulai bisnis gula merah rebok ini membutuhkan modal awal sekitar 1.500.000 yang mana diperoleh dari hasil penggabungan modal pendiri gula merah rebok. Adapun rincian penggunaan dana ini, yang pertama rencana kebutuhan modal investasi, kebutuhan modal kerja baik itu perlengkapan kantor gula merah rebok, kebutuhan modal kerja gula merah rebok, biaya operasional gula merah rebok, serta biaya gaji gula merah rebok bisa teman-teman lihat di tabel berikut ini. Sekian video bisnis plan saya, semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman yang menyaksikannya. Yang terakhir, kata-kata dari Mbak Najwa, negara ini mau jadi apa tergantung anak mudanya mau jadi apa. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.